ketika Gen Z itu melihat keris juga dengan konteks atau narasi yang mirip dengan gitu, saya pikir itu bisa masuk ke teman-teman. Kalau emas kan selama kowe tuku muning toko emas meh model apa wae tetap naik kan harganya kan. Ya. Tapi kalau keris nggak bisa. Yo kalau kita melihat kripto itu kan juga apa ya? Yo nggak bisa diukur secara detail loh, kayak kita mengukur emas. Salam sejahtera teman-teman dan salam budaya. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Dunia Keris berjudul Saling Silang. Ya, Mas Kevin, halo, apa kabarnya Mas Kevin? Sudah Halo. libur lebaran kemarin ya, ini kita baru take podcast. Betul. Dan ini episode keberapa Mas Kevin? Ke Berapa? berapa ya? Ke 14. 14 atau 15? 15. Oh ya, ini episode ke-15 dan kali ini kita akan Saya coba ngitung dirimu. ora wis Lali piye? wis tambah akeh, Bro. Wis Saiso. bisa ngitung aku. Hukuman sih berarti. Oke, di episode 15 ini kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan keris sebagai sebuah aset investasi. Wah. Walaupun sebelumnya kan dulu kita udah sempet nyenggol dikit ya pas kita bicara soal Ya, di episode berapa ya itu ya? keris Minat itu kan waktu itu kita baru membahas minat Anak muda. bagaimana betul bagaimana generasi selanjutnya atau bisa dibilang generasi Z yang saat ini sedang merajalela. Maksudnya merajalela itu berarti populasinya banyak ya. ya. Nah, di mana anak-anak muda bisa tertarik dengan keris. Salah satu aspeknya adalah memandang keris sebagai aspek investasi. Ya. Itu mungkin menjadi salah satu fundamental supaya anak muda bisa memiliki pintu. Salah satu pintunya adalah pintu dari pintu investasi, nilai investasi. Karena sudah tidak relate ketika kita ngobrolin soal keris ke teman-teman anak muda itu. Adewe cah enom loh. Wah, iya ya. Adewe iki sih bayi wingi sore loh sih. Maksudnya ke teman-teman kita itu ketika kita menginfluence memberikan informasi keris dengan cara lama yang Ya. mana keris ini jerone sini tuyul. Renek. Renek cerita Atau- ngono kuwi Wan. Enggak ada ya? Renek keris di sini Hiperbola tuyul ya, ki Bro? renek. Ih salah panggonan. Yang membawa cerita menarik keris ke kalayak itu dengan stigma mistis, tapi justru Gen Z ke bawah itu teman-teman kita itu malah sepertinya akan melihat atau melirik keris lebih lagi ketika diiming-imingi dengan ini adalah sebuah aset investasi. Ya. Bisa dibilang seperti itu tapi sebenarnya masih kurang tepat. Kok iso Mas? Iso karena bahasa umum Iming-iming. sedangkan kita mengoleksi keris itu atau kita memiliki keris itu bukan berdasarkan iming-iming investasi. Kayak iming-iming investasi ya investasi emas. Jelas gitu loh. Secara perkembangannya kan juga jelas meningkat kalau emas. Tapi kalau keris kan hanya keris tertentu. Dalam arti kan yang sudah pasti meningkat ya kerisnya yang harus bener dulu. Kalau emas kan selama kowe tuku muning toko emas meh model apa wae tetap naik kan harganya kan. Ya. Tapi kalau keris nggak bisa, harus ada aspek utama yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum menganggap keris sebagai investasi. Tapi nilai investasi tadi bisa menjadi salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan. Seumpama kita kesulitan untuk belajar keris. Kan kurang semangat ki nek mesti sinau ki. Ya. Karena ngapal ke dapur, pamor, mesti mengidentifikasi tangguh segala macam estimasi. Sejarah. Sejarah kan ongel ya. Maksudnya terlalu banyak yang harus dicerna kan. Betul. Nah, harus ada daya juang atau semangat Semangatnya apa? Nah, lagi investasi bisa dimasukkan. Ngono. Sebagai motivasi. Iya, ya? tadi motivasi. Motivasi ya. Betul, tapi dari awal Aku pengen investasi ning keris supaya uangku bisa berlipat ganda. wah susah itu. Nggak iso ya. Itu akan salah kaprah nanti jadinya karena akan kita spend terus, kita beli keris terus,
tanpa kita memperhatikan aspek utamanya. Yaitu harus bener dulu kerisnya, harus sepuh. Sepuhnya bukan hanya sepuh saja, tapi sepuh harus orisinil. Terus dari segi otentiknya, terus dari segi dapurnya, pamornya. Ini kalau kita hanya beli keris dapur brojol kulit semangka Tanggo Tuban banyak, itu banyak sekali. Maka tidak akan ada nilai untuk membuat keris ini menjadi aspek investasi. Betul. Hanya paling ya kalau dulu kita beli 800, 10 tahun kemudian dijual 2000 ya wajar. Inflasi. Ya, kadang-kadang inflasinya. Inflasi, ya. Bukan karena kerisnya yang meningkat, tapi karena nominalnya yang menurun. Kursnya kita yang menurun. Kursnya betul. Nah, yang bisa menjadi aspek investasi adalah memang benar-benar memenuhi syarat utamanya, aspek utamanya. Yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, bener, orisinil, terus habis itu otentik, terus dapur tertentu, pamor tertentu, dan yang ada kinatahnya. Karena kinatah kan juga emas, otomatis juga ada kan dikatrol dengan harga kenaikan emasnya. Nah itu, tapi di luar daripada itu kita harus tahu dulu apa yang kita beli. Intinya gitu, biar kita tidak menjadi orang yang beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung, iya. Bener. Gak ngerti sih. Kurang ngerti sih nih, dihapusi ya yang sowae ya kan. Ya. Nah itu. Nah, jadi supaya tidak salah kaprah, supaya tidak keblinger, kita harus tahu dulu aspek utamanya tadi. Ya. Nah, investasi itu bisa menjadi bonus. Investasi bisa menjadi bonus. Tapi kalau kita mau mengedepankan investasi untuk menarik daya tarik terlebih dahulu terhadap generasi sekarang, itu masih bisa. Tapi harus disampaikan dengan benar. Jangan sampai kita hanya menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau mau investasi, kalau mau cepat kaya, beli keris. Nah, sama saja. Sama saja kan membodohi. Gitu. Nanti kalau kita compare dengan investasi konvensional yang lain, Mas. Ya. Mas kan mau sing emas makan wis jelas ya. Cuman kalau kita melihat ke properti katakanlah atau tanah, itu sebenarnya kan beda jauh ya, Mas ya. Betul. Dan sebenarnya keris tidak memenuhi banyak aspek ini sebagai bagian dari investasi. Nah, kita lihat keris sebagai investasi dan itu kita pasarkan dengan orang-orang yang genset ke atas, X, Y dan seterusnya. Itu kalau membuat narasi dengan investasi kuwi genah nggak masuk, karena mereka akan mengkompernya adalah dengan tanah, dengan emas. Oh, nah itu sebenarnya masih bisa masuk, tapi memang orang yang memandang bahwa aspek investasi sebagai bonusnya. Jadi tetap daya tarik utamanya di ketertarikannya. Ya. Itu untuk generasi atas masih bisa masuk. Bener, nek generasi atas kan lu neng. Yo, ini interest sebagai seni, sebagai budaya, sebagai hobi mungkin juga. Betul. Nah, ini poinku ya, Mas ya. Kalau kita comparein dengan Gen Z, kita bandingin dengan Gen Z. Ya. Gen Z ke bawah. Mereka kan menilai investasi itu lebih open mind ya. Oke. Ya lebih luas. Ya. Makanya Gen Z tertarik ke saham. Satu. Kripto. Terakhir adalah kripto. Kripto dan NFT. NFT sempat booming. Sekarang Pokemon. Sekarang kartu Pokemon. Investasi nih. Gitu kan. Sekarang Pokemon. Itu instrumen baru itu. Ya, yang jelas masih oke kan kripto ya, cryptocurrency ya. Nah, malah Gen Z tuh bisa melihat keris itu bisa dibandingin dengan kripto. Dari segi apa? Dari segi apa ya mungkin? Fundamentalnya ya mungkin ya, Mas ya. Yang mana kalau kita melihat kripto itu kan juga apa ya? Nggak bisa diukur secara detail loh, kayak kita mengukur emas atau tanah yang nilainya itu kita bisa pastiin lah.
Betul, karena global kan. Betul. Nah, nek kripto. Tapi banyak teman-teman kita yang masuk ke kripto dan mereka juga take profit juga di situ. Betul. Nah, malah justru ketika Gen Z itu melihat Kris juga dengan konteks atau narasi yang mirip dengan kripto, saya pikir itu bisa masuk ke teman-teman kita. Berarti seperti itu kita harus memberikan satu hal terlebih dahulu sebelum masuk ke sana. Bagaimana cara membuat Kris ini menjadi digital? Sebenarnya poinku nggak neng digitalnya sih mas. Loh, nggak neng digital. Orang bisa tertarik dengan kripto karena dia bisa membelinya dengan praktis. Maksudnya kita bisa mengakses kripto dengan praktis, dengan cara yang praktis. Itu kan menjadi keuntungan utama dari kripto. Dimana jika kita mau investasi ke tanah, kita harus ngurus suratnya, kita harus ke notaris, kita harus deal-dealan terlebih dahulu, kita harus mengikuti banyaklah aturannya lah. Itu kan menjadi salah satu halangan. Tapi kalau kita main ke kripto enggak. Kita punya uang 2 juta di ATM, di rekening, bisa kita langsung pindahkan ke dompet, ke wallet kripto. Dengan semudah itu investasi. Kriptonya lo ya. Nah, kalau mau digambarkan Kris dengan kripto, kita harus memikir dulu bagaimana caranya Kris ini menjadi produk digital. Wah, ya apik jangan digital ya. Kan ke situ. Iya sih. Kan bisa saja seumpama hanya nyimpan foto. Tapi objeknya atau barangnya, kerisnya itu disimpan di brankas tersembunyi. Yang bisa mengakses brankasnya ya orang tersebut. Seumpama Mas Andrew di Jakarta, saya di Solo, saya selaku penjual kerisnya. Oke? Terus Mas Andrew beli produk digital kerisnya. Bisa, ya hanya produk digitalnya saja. Tapi secara bentuk ini barangnya di saya Mas Ian. Disimpan di brankas saya. Kalau jenengan mau megang ya jenengan kalau longgar datang ke Solo tinggal pegang. Lah tapi lah ngopo rasisan kerisnya dikirimkan ning nggonmu. Kan gitu. Ya. Ya sebenarnya sing tak pikir dikirim ya. Karena kan lu yang kan keris ada banyak jenisnya kan. Betul. Nah, jenis-jenis kuwi kayak kita bandingkan dengan kripto kayak Bitcoin iki. Bitcoin, Ethereum, Shiba, Fiat, PP. Ada Bitcoin iki nek keris apa Mas? Keris jenis apa sing nek iso mirip karo Bitcoin? Sing regane dhuwur. Ora enek. Ora enek ya. Sing minate akeh, Renek juga ya? Nggak bisa di spesifikasikan seperti itu karena keris brojol yang mahal ada, yang murah ada, yang sedengan ada. Keris sengkelat juga ada. Nom-noman pun juga ada. Nom-noman berarti kita bisa tangguh. Lah tangguh dari nom-noman ada banyak juga kan. Kalau misalnya sinom. Ya kan? Nggak ada. Nek kita mau spesifikasikan salah satu keris yang value-nya seperti Bitcoin nggak ada. Karena setiap keris pasti memiliki peluang untuk dia melambung tinggi harganya. Nah, kita bicara soal peluang weh. Berarti faktor-faktor apa weh? Faktor-faktor apa iki? Banyak faktor. Kita kalau ketemu keris dengan garapan empu guling. Empu guling itu empu guling Mataram. Itu tidak mungkin jenengan dapat di harga 5 juta. Tidak mungkin jenengan dapat di 10 juta. Kalau guling Mataram sungguhan, tinggal pembelinya buka berapa, penjualnya buka berapa, sepakatan. Karena populasinya yang sangat sedikit, empu guling Mataram, ditambah gleger atau bentuknya yang gagah, dan sudah dipastikan identifikasinya empu guling ori. Dengan populasi yang sedikit tadi, berarti kan membuat nilai maharnya juga tinggi. Kalau kita sekedar bicara keris sengkelat banyak, Madiun pun juga ada keris sengkelat. Nah itu. Wih, sebenarnya tetap kepentok ya. Iya. Kepentoknya lu yang ini
satu aspek penting ketika mau investasi keris ya balik ning nggon pengetahuan. Betul, tetap ke situ. Ning ke situ ya. Tetap ke situ, ndak bisa. Lah aku iki sing kok marai Gen Z rada berhenti iki kan kudu harus belajar Makanya sangat investasi tadi menjadi motivasi. Tinggal semangat kemo loh. Yang kita bahas di awal tadi loh. Hanya itu yang bisa. Jadi seumpama lagi sinau pergi, wah angel banget ya Chris ya. Ah wis lah, aku menyerah. Tapi dia inget, wah aku wis tahu tuku 2 keris. Salah satu kerisnya apik iki, enek kinata iki. Wah, aku tuku mulai 5 yuto. Iso iki berarti sok ben tak adol 10 yuto. Gitu. Iya ya. Karena aku mau mencoba untuk melihat hal lain ternyata gak iso ya. Nggak bisa. Terus keuntungan daripada kita mempelajari lebih dalam perihal keris, kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui kalau keris tersebut ada something atau ada nilai jual lainnya. Piye iki? Contoh, kalau kita hanya sebatas paham tentang bukan paham, tapi kalau sebatas kita hanya tahu tentang keris, oh ini dapur brojol, oh ini era tuban, oh ini pamor kulit semongko. Kalau kita tidak memperdalam lagi, ya kita hanya tahu itu saja. Beda dengan kita kalau kita sudah tahu lebih dalam. Oh ternyata bentuk pamor ini itu ada jenisnya sendiri nih. Keseluruhan kulit semongko. Tapi kalau ada pamor seperti bulatan yang ada terletak di tengah gonjo, antara pembatas bilah dengan pesi, gonjo. Nah, itu namanya pamor apa ya? Pamor ojo kam-kam. Nah, itu bisa menjadi nilai tambahan nih. Untuk membuat keris tadi memiliki value lebih. Contoh lagi, wah keris iki ternyata pamore, nah tak tonton kok kaya gambar wong silo ya. Maksudnya apa? Walaupun itu berdasarkan imajinasi ya. Tapi kalau kita tidak tahu namanya, juga kita tidak akan bisa membuat keris ini memiliki nilai lain. Kalau di pamor keris itu terdapat Wong silo ya orang ono. Tapi kalau di pamor keris nek wong silo. kalau di keris itu terdapat pola atau gambar yang menyerupai, entah itu kuda, entah itu tadi orang bersila, orang bertapa, banyaklah, itu tergantung imajinasi kita. Nah kalau kita tidak bisa menamai itu atau kita tidak bisa menangkap itu, ya udah akan disebut keris brojol kulit semangka. Tapi kalau kita tahu dan bisa menamai itu atau kita bisa melihat itu, maka jualnya bukan kulit semangkanya, tapi keris brojol pamor Rojo Gundolo.